Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai Good Corporate Governance atau GCG di BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Sebelumnya, dari kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Novian Muhammad Harif dengan NPM 1910104025. Lalu ada Kurnia Dani Yuditya dengan NPM 1910104088. Lalu ada Bagus Imam Akmal dengan NPM 1910104122. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan atau PKBL merupakan wujud tanggung jawab sosial BUMN terhadap publik. Dalam hal ini, masyarakat sekitar tempat BUMN tersebut berdomisili. Keberhasilan program PKBL tersebut sangat membantu bangkitnya perekonomian nasional akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Regulasi PKBL yaitu kriteria usaha kecil yang bisa mendapatkan bantuan program kemitraan, antara lain yang pertama memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar. Yang kedua, berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. Ketiga, berbentuk badan usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi. Lalu keempat, telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 tahun serta mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan. Lalu bentuk program kemitraan dapat berupa: yang pertama, pemberian pinjaman untuk modal kerja dan atau pembelian aset tetap produktif. Kedua, pinjaman khusus bagi usaha kecil menengah dan koperasi UKMK yang telah menjadi binaan yang bersifat pinjaman tahan dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha UKMK binaan. Lalu yang ketiga, ada program pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas atau capacity building UKMK binaan dalam bentuk bantuan pendidikan atau pelatihan magang dan promosi. Keempat, peningkatan kapasitas diberikan dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran sumber daya manusia atau SDM dan teknologi. Dana peningkatan kapasitas bersifat hibah dan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan UKMK binaan. Lanjutan, kendala PKBL. Yang pertama, ada penerima dana program kemitraan sebagian tidak tepat sasaran, yaitu sudah tidak termasuk kategori pengusaha kecil atau omset per tahun sudah melebihi 1 miliar rupiah dan sudah bankable atau mendapat pinjaman dari pihak perbankan atau telah mendapatkan dana program kemitraan dari badan usaha milik negara lain. Yang kedua, tingkat kemacetan kredit atau dana bergulir yang diberikan kepada usaha kecil, koperasi atau UKK masih cukup tinggi. Penggunaan dana sebagian tidak digunakan untuk mengembangkan usaha, tetapi untuk keperluan konsumtif atau beli mobil, rumah, dan lain-lain. Yang ketiga, masih ada anggapan dari pihak penerima dana atau mitra binaan bahwa dana bergulir tersebut merupakan hibah sehingga tidak perlu dikembalikan. Kontrak manajemen atau Statement of Corporate Intent. Pengertian Statement of Corporate Intent sesuai penjelasan pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang dimaksud dengan kontrak manajemen adalah Statement Corporate Intent atau SCI, yang antara lain berisikan janji-janji atau direksi untuk memenuhi segala target-target yang ditetapkan oleh pemegang saham. Tujuan dari SCI ini, tujuan penyusunan SCI dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk menciptakan indikator kinerja badan usaha milik negara yang transparan dalam rangka memastikan pencapaian kinerja badan usaha milik negara yang optimal dan mendukung pemanfaatan sumber daya atau resource secara efisien dan efektif. Penyusunan SCI ini juga sebagai salah satu implementasi prinsip dan praktik Good Corporate Governance di BUMN. Isi dari SCI ini, yang pertama ada tujuan perusahaan atau kelompok perusahaan, kedua ada sifat dan lingkungan kegiatan usaha yang dilakukan, ketiga ada rasio konsolidasi dan dana pemegang saham terhadap total aset dan definisi dari konsep tersebut, lalu keempat ada kebijakan akuntansi,
5. Target kinerja dan ukuran-ukuran lain yang menjadi dasar pengukuran kinerja kelompok perusahaan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang keenam, ada perkiraan jumlah atau proporsi dari akumulasi keuntungan serta dana cadangan perusahaan yang direncanakan untuk didistribusikan kepada pemegang saham. Ketujuh, ada jenis informasi yang akan disampaikan kepada pemegang saham selama 1 tahun buku perusahaan berjalan, termasuk informasi yang akan disampaikan dalam laporan tengah tahunan. Lalu yang ke-8, prosedur yang harus diikuti sebelum anggota kelompok perusahaan membeli atau mengambil alih saham perusahaan atau organisasi lain. Lanjutan. 9. Kebijakan dan prosedur pembelian atau prosesmen yang harus diikuti oleh anggota kelompok perusahaan. Ke-10. Kegiatan-kegiatan di mana BUMN meminta kompensasi dari pemerintah atau terlepas dari apakah disetujui atau tidak. Lalu yang ke-11, perkiraan nilai komersial investasi pemerintah pada kelompok perusahaan dan cara serta waktu perkiraan ini akan dinilai kembali. Ke-12, masalah-masalah lain yang menjadi kesepakatan dari pemegang saham dan direksi. Penerapan HCI, upaya untuk menetapkan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance yang transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan responsibilitas dalam pengelolaan BUMN memerlukan komitmen penuh dari manajemen BUMN, pemerintah, masyarakat, atau publik. Penerapan GCG di BUMN ditetapkan secara bertahap dan berkesinambungan. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang uji kepatutan dan kelayakan direksi BUMN. Pengertian uji kepatutan dan kelayakan. Uji kepatutan dan kelayakan fit dan proper test merupakan salah satu proses yang harus dilakukan Kementerian BUMN. Uji dalam rangka rekrutmen atau seleksi calon direksi BUMN. Proses uji kepatutan dan kelayakan bukan tujuan akhir, namun hanya sebagai alat atau tools untuk mendapatkan calon direksi sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya intervensi pihak lain yang memiliki kepentingan terselubung, baik dari partai politik maupun pemegang kekuasaan yang mengakibatkan pengambilan keputusan menjadi tidak netral. Kemudian ada rekrutmen direksi menurut UU BUMN. Ketentuan tentang rekrutmen direksi BUMN telah diatur pada pasal 16 dalam UU No 13/2003 tentang BUMN, yaitu ada 3. Yang pertama, anggota direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero. Kemudian yang kedua, pengangkatan anggota direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. Dan yang ketiga, calon anggota direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota direksi. Kemudian ada rekrutmen direksi menurut Kementerian BUMN. Berdasarkan pasal 11 Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per garis miring 01/MBU 2012 tanggal 20 Januari 2012 mengatur bahwa bakal calon direksi badan usaha milik negara BUMN dapat berasal dari sumber internal perusahaan berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan oleh lembaga profesional yang dipilih oleh BUMN dan penyusunannya dilakukan oleh Dewan Komisaris atau Dewan Pengawasan BUMN. Kemudian ada persyaratan anggota direksi. Yang pertama adalah persyaratan formal anggota direksi. Persyaratan formal anggota direksi Persero adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan pernah: pertama, dinyatakan pilot; kedua, menjadi anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu BUMN dan atau perusahaan dinyatakan pilot. Dan yang ketiga, dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, perusahaan, dan atau yang berkaitan dengan sekitar keuangan. Kemudian yang kedua, persyaratan material anggota direksi. Persyaratan anggota direksi material yaitu sebagai berikut. Itu yang pertama adalah pengalaman.
dalam arti yang bersangkutan memiliki rekam jejak atau track record yang menunjukkan keberhasilan dalam pengurusan BUMN atau perusahaan atau lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan. Yang kedua adalah keahlian, dalam arti yang bersangkutan memiliki A. Pengetahuan yang memadai di bidang usaha BUMN yang bersangkutan, B. Pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan, C. Kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan BUMN. Yang ketiga, integritas, dalam arti yang bersangkutan tidak pernah terlibat dalam A. Perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang dalam pengurusan BUMN atau perusahaan lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan atau berbuat tidak jujur. Dan yang B, perbuatan cedera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan BUMN, perusahaan atau lembaga tempat bersangkutan bekerja sebelum pencalonan berperilaku tidak baik. Dan yang C, perbuatan yang dikategorikan dalam memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada pribadi calon anggota direksi, pegawai BUMN atau perusahaan atau lembaga tempat bersangkutan bekerja baik golongan tertentu sebelum pencalonan atau berbuat tidak baik. Dan yang D, perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat atau berperilaku tidak baik. Dan yang keempat adalah kepemimpinan, dalam arti yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk A. memformulasikan dan mengartikulasikan visi perusahaan, B. mengarahkan pejabat dan karyawan perusahaan agar mampu melakukan sesuatu yang mewujudkan tujuan perusahaan, C. membangkitkan semangat, memberi energi baru, dan memberikan motivasi kepada pejabat dan karyawan untuk mampu mewujudkan tujuan perusahaan. Dan yang kelima, memiliki kemampuan yang kuat atau antusias dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMN yang bersangkutan. Kemudian ada persyaratan lainnya. Persyaratan lain anggota direksi yaitu syarat pertama, bukan pengurus partai politik dan atau anggota legislatif dan atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dan yang kedua, bukan kepala atau wakil anggota kepala daerah dan atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai anggota kepala atau wakil daerah. Kemudian lanjutan yaitu mekanisme seleksi. Diatur dalam pasal 11 ayat 1 dan 2 sebagai berikut, yaitu pertama, terhadap bakal calon anggota direksi yang berasal dari internal BUMN dapat dipertimbangkan untuk diangkat sebagai direksi pada BUMN yang bersangkutan berdasarkan UKK oleh lembaga profesional yang dipilih oleh BUMN atau Kementerian BUMN. Kemudian yang kedua, deputi atau deputi teknis atau sekretaris Kementerian BUMN dapat meminta usulan atau pendapat dari Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas terhadap bakal calon anggota direksi yang berasal dari internal BUMN. Kemudian ada 6 tahapan dalam mekanisme seleksi direksi BUMN. Yang pertama, bakal calon masuk dalam daftar atau long list pertama yang diusulkan oleh masing-masing komisaris BUMN. Kemudian yang kedua, calon yang lulus masuk dalam tahap long list kedua yang diuji oleh konsultan dan departemen terkait melalui rapat tim evaluasi. Yang ketiga, nama-nama calon diperingkat sesuai hasil penilaian konsultan. Yang keempat, nama-nama calon dimasukkan ke tim evaluasi di Kementerian BUMN. Pada tahap ini, para calon kembali diperingkat tahap kedua untuk selanjutnya hasil uji kepatutan dan kelayakan diserahkan ke Kementerian BUMN. Dan yang kelima, hasil uji kepatutan dan kelayakan diserahkan ke tim penilaian akhir atau TPA. Kemudian yang keenam, setelah diproses di TPA, baru dapat ditetapkan siapa yang berhak menjadi direksi BUMN yang dituangkan melalui surat keputusan. Kemudian ada pengelolaan aset tetap BUMN. Pengertian aset tetap BUMN sesuai peraturan Menteri BUMN Nomor /02/MBU/2010 tanggal 23 Juli 2010
tentang tata cara penghapus bukuan dan pemindah tanganan aset tetap BUMN. Yang dimaksud dengan aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi BUMN, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Kemudian ada prinsip GCG dalam pengelolaan aset BUMN. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan aset BUMN. Yang pertama ada aset BUMN perlu dikelola secara transparan. Dan yang kedua, pengelolaan aset BUMN harus didapat memenuhi prinsip akuntabilitas atau accountability. Dan yang ketiga, pengelolaan aset BUMN harus dapat memenuhi prinsip pertanggungjawaban atau responsibility. Yang keempat, pengelolaan aset BUMN harus memenuhi prinsip kewajaran atau fairness. Apabila manajemen BUMN dapat mengelola asetnya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, diharapkan dapat memperoleh 5 manfaat. Yang pertama, BUMN memperoleh nilai perusahaan atau corporate value secara maksimal. Yang kedua, BUMN memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional. Dan yang ketiga, kontribusi BUMN kepada pemerintah berupa dividen dan pajak lebih meningkat sehingga dapat mendukung bangkitnya perekonomian nasional. Dan yang keempat, pengelolaan BUMN lebih transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kemudian yang kelima, kinerja BUMN lebih bagus karena pengambilan aset atas aset atau return on asset ROA lebih baik. Kemudian lanjutannya adalah pedoman pendayagunaan aset tetap BUMN. Pada pasal 5 bab 2 prinsip umum peraturan Menteri BUMN antara lain dinyatakan bahwa pertama, pendayagunaan aset tetap merupakan kewenangan direksi kecuali dibatasi oleh anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, dalam hal anggaran dasar, BUMN mengatur adanya permintaan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dan atau RUPS atau Menteri. Maka Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dan atau RUPS Menteri sesuai dengan kewenangan tersebut memberikan pertimbangan dan atau persetujuan untuk penolakan hanya terhadap usul pemberdayagunaan aset tetap yang disampaikan oleh direksi. Dan yang ketiga, selain anggota Persero atau organ Perum, pihak manapun dilarang ikut campur dalam proses dan pengambilan keputusan mengenai pemberdayagunaan aset tetap dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberdayagunaan aset tetap untuk kepentingan perusahaan, serta menjamin bebas dari tekanan, paksaan, dan campur tangan dari pihak lain. Dan yang kelima, pelaksanaan pendayagunaan aset tetap dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran, serta asas kemanfaatan. Kemudian yang keenam, pendayagunaan aset tetap harus sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketujuh, pendayagunaan aset tetap tidak mengganggu kegiatan utama BUMN. Lanjutannya, 8. Pendayagunaan aset tetap tidak mengakibatkan peralihannya kepemilikan BUMN atas aset tetap dan tidak dapat dipindah tangankan oleh mitra kecuali diatur lain dalam peraturan menteri. Dan yang kesembilan, pendayagunaan aset tetap dilakukan untuk jangka waktu tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian yang dan tidak digunakan melakukan pendayagunaan aset tetap tanpa batas waktu. Dan yang ke-10, aset tetap yang dikerjasamakan dilarang untuk digunakan oleh mitra kecuali diatur lain dalam peraturan menteri ini. Dan yang ke-11, pendayagunaan aset tetap mengutamakan sinergi antar BUMN dan atau anak perusahaan BUMN serta peningkatan peran serta usaha nasional. Dan yang ke-12, direksi wajib mengevaluasi perjanjian pendayagunaan aset tetap yang belum dilaksanakan. Apabila direksi berpendapat bahwa perjanjian yang sudah ditandatangani
merugikan BUMN atau belum memberikan keuntungan yang optimal dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya mengenai pengelolaan teknologi informasi di BUMN. Yang pertama mengenai pentingnya teknologi informasi. Peranan TI menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapabilitas BUMN dalam berkontribusi bagi penciptaan nilai tambah dan layanan yang unggul sehingga aktivitas operasional BUMN menjadi lebih optimal, efektif, dan efisien. Dalam rangka implementasi prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan teknologi informasi di BUMN, maka perlu disusun suatu tata kelola teknologi informasi. Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh direksi berkaitan dengan tata kelola teknologi informasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, direksi dapat menetapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif. Yang kedua, direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi secara periodik kepada Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Yang ketiga, direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tata kelola teknologi informasi di perusahaan. Selanjutnya mengenai kebijakan teknologi informasi BUMN. Kementerian BUMN telah membentuk tim kelompok kerja atau Pokja IT Governance yang bertugas menyusun panduan kebijakan TI BUMN dengan sasaran sebagai berikut. Yang pertama, setiap perusahaan BUMN diwajibkan memiliki kebijakan tata kelola TI dan master plan untuk penyelarasan pengembangan dan implementasi TI terhadap kebutuhan bisnis masing-masing perusahaan. Yang kedua, kepatuhan pada hak atas kekayaan intelektual akan lisensi software harus dapat dipenuhi oleh masing-masing BUMN. Alternatif pemenuhan kepatuhan akan lisensi dapat menggunakan aplikasi open source. Yang ketiga, target tingkat kedewasaan atau maturity level dari tata kelola TI di BUMN dalam jangka waktu 5 tahun ke depan adalah minimal maturity level 3 sesuai dengan maturity level yang ditetapkan. Yang keempat, penyediaan sumber daya TI harus dapat memaksimalkan program sinergi BUMN. Selain itu, penyusunan panduan tersebut bertujuan agar kebijakan TI dapat mendukung tata kelola TI yang dapat menjamin bahwa 1. TI selaras dengan kebutuhan bisnis. Kedua, TI dapat mengenable bisnis dan memberikan manfaat yang optimal. Yang ketiga, sumber daya TI digunakan dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, resiko yang terdapat dalam TI dikelola dengan baik. Yang kelima, compliance atau kepatuhan terhadap aturan tata kelola yang ditetapkan. Kerangka kerja tata kelola TI BUMN. Tim telah menyusun kerangka kerja tata kelola TI yang menjadi standarisasi tata kelola TI pada BUMN, termasuk penerapan pada sumber daya TI yang meliputi aplikasi, perangkat keras, data atau informasi, sistem aplikasi SDM, dan infrastruktur TI yang meliputi perangkat keras, infrastruktur, atau fasilitas. Penerapan kebijakan tata kelola TI dengan basis kerangka kerja tata kelola TI disesuaikan terhadap kondisi lingkungan dan kebutuhan bisnis perusahaan. Oleh karena itu, masing-masing BUMN dalam penerapan kontrol pengendaliannya tidak harus sama. Selain itu, penggunaan kontrol pengendalian pada masing-masing BUMN pada setiap tahunnya dapat berbeda karena perlu disesuaikan dengan kebutuhan bisnis BUMN, serta didasarkan atas penilaian risiko TI yang telah dilakukan oleh BUMN yang bersangkutan. Dalam hal ini, keberadaan kebijakan tata kelola TI memang sangat krusial dalam implementasinya, mengingat operasional kebijakan TI di BUMN dapat diturunkan secara detail ke dalam standar maupun prosedur. Kemudian mengenai panduan penyusunan pengelolaan TI BUMN. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PR02-MBU-2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang panduan penyusunan pengelolaan teknologi informasi BUMN, antara lain disebutkan bahwa yang pertama mengenai master plan TI. Pertama, dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan TI, setiap BUMN menyusun master plan teknologi informasi paling lambat 2 tahun setelah peraturan ini ditetapkan. Yang kedua, master plan teknologi informasi disusun dan ditetapkan oleh direksi dengan mengacu pada lampiran 2 peraturan menteri ini.
Yang ketiga, Master Plan TI disusun untuk periode 3-5 tahun dan diselaraskan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan atau RJPP dan mendukung strategi dan tujuan perusahaan. Yang keempat, Master Plan Teknologi Informasi diimplementasikan dalam rencana tahunan yang menjadi bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan atau RKAP. Yang kelima, direksi wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Master Plan Teknologi Informasi secara berkala dan setiap tahun untuk mengetahui keberhasilan pencapaian pelaksanaan, hasil, dan tujuan Master Plan Teknologi Informasi. Yang keenam, hasil monitoring dan evaluasi berkala menjadi bagian dari laporan manajemen BUMN yang disampaikan kepada RUPS atau Menteri setiap triwulan dan hasil evaluasi tahunan. Yang ketujuh, direksi dapat melakukan pengkajian ulang dan melakukan perubahan Master Plan Teknologi Informasi yang telah ditetapkan apabila diperlukan untuk mengantisipasi perubahan bisnis dan perkembangan teknologi informasi. Yang kedua, mengenai sinergi TI BUMN. Pertama, setiap BUMN mengutamakan sinergi antar BUMN dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi. Dua, sinergi antar BUMN sebagaimana dimaksud ayat 1 diutamakan membawa TKDN atau tingkat kandungan dalam negeri terbesar. Yang ketiga, sinergi teknologi informasi mengacu pada lampiran 3 peraturan menteri ini. Yang keempat, sinergi teknologi informasi dapat dilakukan pada bidang keuangan, pemasaran, produk, distribusi, penelitian, pengadaan, SDM, dan teknologi informasi. 5. Pelaksanaan sinergi teknologi informasi dilakukan berdasarkan asas manfaat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip good corporate governance. Pengukuran terhadap penerapan GCG di BUMN. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER 01/MBU /2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN, pada bab 12 pengukuran terhadap penerapan GCG pasal 44 ayat 1 sampai dengan 9 antara lain disebutkan, yang pertama, BUMN wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dalam bentuk penilaian dan evaluasi, di mana penilaian atau assessment yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 tahun. Kemudian evaluasi yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian, sebagaimana dimaksud pada huruf A, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan. Yang kedua yaitu sebelum pelaksanaan penilaian didahului dengan tindakan sosialisasi GCG pada BUMN yang bersangkutan. Yang ketiga, pelaksanaan penilaian pada prinsipnya dilakukan oleh penilai atau asesor independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas melalui proses sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing BUMN dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan direksi dalam proses pengajuannya. Yang keempat, apabila dipandang lebih efektif dan efisien, penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan jasa instansi pemerintah yang berkompeten di bidang GCG, yang penunjukannya dilakukan oleh direksi melalui penunjukan langsung. Yang kelima, pelaksanaan evaluasi pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh BUMN yang bersangkutan, yang pelaksanaannya dapat didiskusikan dengan atau meminta bantuan oleh penilaian independen atau menggunakan jasa instansi pemerintah yang berkompeten di bidang GCG. Yang keenam, pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator atau parameter yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN. Yang ketujuh, dalam hal evaluasi dilakukan dengan bantuan penilaian independen atau menggunakan jasa instansi pemerintah yang berkompeten di bidang GCG. Kedelapan, sebelum melaksanakan penilaian, penilai menandatangani perjanjian kesepakatan kerja dengan direksi BUMN yang bersangkutan. Yang kesembilan, hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada RUPS atau Menteri bersamaan dengan penyampaian laporan tahunan. Penilaian BUMN bersih.
di mana tujuan penilaian BUMN bersih yaitu menilai komitmen direksi dan dewan komisaris atau dewan pengawas dalam meningkatkan penerapan GCG baik secara administratif maupun substantif, serta menciptakan BUMN yang bersih dan bebas dari gratifikasi, kecurangan, dan KKN. Yang kedua, menilai komitmen direksi dan dewan komisaris atau dewan pengawas untuk tidak melakukan penyimpangan atau kecurangan termasuk korupsi, suap, dan gratifikasi. Dasar kegiatan penilaian BUMN bersih ini yaitu yang pertama Surat Kementerian BUMN nomor S174-S-MBU-2013 tanggal 10 September 2013 tentang bantuan pelaksanaan survei persepsi tentang BUMN bersih. Yang kedua, Surat Edaran Menteri BUMN nomor SE05-MBU-2013 tanggal 30 September 2013 tentang roadmap menuju BUMN bersih. Yang ketiga, Surat Kementerian BUMN nomor S528-MBU-TTS-2013 tanggal 28 Oktober 2013 tentang BUMN bersih. Yang keempat, Surat Kementerian BUMN nomor S684-MBU-2013 tanggal 12 November 2013 mengenai persiapan survei tahap 1 BUMN bersih. Yang kelima, Surat Kementerian BUMN nomor S556-MBU-2013 tanggal 13 November 2013 mengenai kerangka acuan kerja survei BUMN bersih. Selanjutnya mengenai pengadaan barang dan jasa di BUMN. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri BUMN nomor 15-MBU-2012 tanggal 25 September 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri BUMN nomor 5-MBU-2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa BUMN antara lain diatur yang pertama, pengadaan barang dan jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip yaitu efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, serta akuntabel. Yang kedua, penggunaan barang dan jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun, dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, penggunaan barang dan jasa dapat memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, penggunaan barang dan jasa mengutamakan sinergi antar BUMN, anak perusahaan BUMN, dan atau perusahaan terafiliasi BUMN atau antar anak perusahaan BUMN dan atau antar perusahaan terafiliasi BUMN dalam rangka meningkatkan efisiensi usaha atau perekonomian.